Anda semua. Saya doakan Anda semua senantiasa sehat dan dalam pemeliharaan berkat Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kekuatan mengucap syukur. Kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan dan telah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita tetap saja akan menjumpai persoalan dan masalah. Meskipun kita sudah berdoa setiap hari, seringkali tidak kita duga ada saja masalah yang tiba-tiba muncul dalam rumah tangga, ekonomi, dan kesehatan kita. Namanya juga hidup ya, tak semuanya berjalan mulus. Ada banyak masalah, kalau banyak cucian namanya laundry ya. Tapi banyak di antara kita masih sering lupa selain berdoa ketika kita mengalami suatu keadaan yang tidak baik. Berusahalah untuk tetap mengucap syukur. Mungkin Anda berkata, ada masalah disuruh mengucap syukur. Mana mungkin ya. Sebenarnya ketika kita mengucap syukur, ada kekuatan di dalam sebuah ucapan syukur yang kita nyatakan kepada Tuhan. Mari kita belajar apa maknanya mengucap syukur. Pertama, mengucap syukur adalah bagian dari kehendak Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya, ayat itu sangat terkenal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan kita mengucap syukur. Jadi mengucap syukur adalah bagian dari perintah Tuhan yang tidak kalah pentingnya dengan perintah Tuhan yang lain. Sudahkah Anda mengucap syukur hari ini? Yang kedua, ketika kita mengucap syukur itu dapat mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 6-7 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ketika kita diperintahkan untuk mengucap syukur dalam keadaan yang sulit dan tidak baik, Allah telah mempersiapkan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Anda dalam Kristus Yesus. Karena itu mengucap syukurlah, karena Allah sudah menyediakan damai sejahtera bagi Anda dalam setiap persoalan yang sedang terjadi. Yang ketiga, ketika kita mengucap syukur itu ada mujizat yang terjadi. Di dalam Yohanes 6, ini kisah tentang 5 roti dan 2 ikan ya. Ketika Yesus menerima roti itu, Yesus itu raja di atas segala raja, Allah yang menjelma menjadi manusia, mau menerima pemberian 5 roti dan 2 ikan ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ketika Yesus mengucap syukur, ada mujizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan dapat dipakai untuk mencukupkan 5.000 orang lebih. Nah, mujizat apa yang Anda rindukan pada saat ini? Ketika Anda mengucap syukur, Anda akan mengalami mujizat Tuhan. Karena itu mulailah mengucap syukur dalam hidup Anda. Anda akan mengalami mujizat dalam rumah tangga, pekerjaan, dan kehidupan Anda dalam seluruh segi. Karena itu tetaplah mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, pertama kita melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua itu mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Dan yang ketiga ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita ya. Selamat menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Anda semua.